Jadi kita kalau mau download versi unlocked-nya ya, atau yang premium unlock, itu di Google banyak yang nge-share mod-modnya. Cuman kan kebanyakan dari kita itu kita nggak tahu prosesnya gimana. Jadi kita tuh cuman bisa download terus pakai hasil karya orang, ya kan? Kita nggak tahu tuh prosesnya kayak gimana, cara mereka nge-bypass pembeliannya. Nah, dalam video kali ini gue akan ngasih, ya kan, kita belajar bareng-bareng tutorial gimana nge-bypass pembelian dalam aplikasi. Kita cek dulu di sini kan ada sget object ya. Nah, ini dia sget objectnya. Ini kita lihat dulu GoTo. Nah, kalau kita GoTo kan dia masuknya ke fragment class premium key, ya kan? Ini dia classnya atau source-nya dari atas sampai bawah. G-nya itu apa ya? Kita lihat dulu. Kan tadi G ya, ini kan G. Nah, G-nya itu apa? Kita lihat dulu G-nya di sini. Subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di OMV Project Channel. Video kali ini kita ngemod APK lagi nih. Ya, jadi kemarin ada yang request di kolom komentar sama Baiman yang masuk di Instagram. Mereka bilang tutorial cara nge-bypass pembelian dalam aplikasi. Nah, cakep nih. Jadi video kali ini akan gue coba, ya kan, kita belajar bareng-bareng gimana caranya nge-bypass pembelian dalam aplikasi. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Sebagai contoh, jadi gue di sini pakai IS Explorer. Jadi kalau kita masuk ke APK-nya, ke aplikasinya itu, nah, nih kita masuk ke aplikasinya itu, kita masih menggunakan akun free, ya, atau APK-nya itu masih menggunakan yang official, yang original, ya. Jadi kalau gue masuk ke hak istimewa, nah di sini masih menggunakan APK yang free, ya. Jadi kalau mau pakai VIP, ya, jadi gue harus bayar dulu, ya, di sini pembayarannya. Kalau gue bayar masuk, ini kan. Terus kalau misalnya kita ke beranda, ya, dia masih ada iklannya, masih ada iklannya, ya. IS Explorer ini sebenarnya banyak ya di Google. Jadi kita kalau mau download versi unlocked-nya, ya, atau yang premium unlock, itu di Google banyak yang nge-share mod-modnya. Cuman kan kebanyakan dari kita itu kita nggak tahu prosesnya gimana. Jadi kita tuh cuman bisa download terus pakai hasil karya orang, ya kan? Kita nggak tahu tuh prosesnya kayak gimana, cara mereka nge-bypass pembeliannya. Nah, dalam video kali ini gue akan ngasih, ya kan, kita belajar bareng-bareng tutorial gimana nge-bypass pembelian dalam aplikasi, ya. Terus nanti bakal ada pertanyaan nih di kolom komentar, untuk aplikasi lain bagaimana bang? Bisa apa enggak pakai metode ini? Gue jawabnya sih pasti metodenya itu beda, ya. Untuk metodenya beda, tapi cara pemrogramannya itu sama. Jadi kita codingnya itu sama, cuman metodenya pasti beda-beda setiap aplikasi. Ya, nanti pelan-pelan ke depan juga akan gue sharing juga, gue kasih juga tutorialnya untuk beberapa aplikasi, ya. Jadi kita masuk aja, kita fokus aja dulu ke sini, ya. Seperti biasa kita menggunakan MD Manager, ya, seperti tutorial yang lalu-lalu. Terus di sini gue juga udah ada APK-nya atau bahannya, dan ini yang terbaru, ya. IS Explorer-nya itu yang terbaru gue pakai. Kita masuk seperti biasa. Terus untuk file-file kayak gini nih, ini kayak SDK version TXT, terus build data sama Android support, ini harus kita hapus, ya, harus kita hapus, karena nanti ketika kita mod pembeliannya, ya, dia itu file-file itu akan mendeteksi, ya, jadinya ntar gagal, kurang lebih seperti itu. Terus ini kayak biasa kita masuk ke class deck, ini 4-4-nya aja kita centang, ya, biar nggak nyari satu-satu. Terus kita langsung ke tab search. Nah, di sini udah gue tulis, ya, get default shared preference. Nah, kalian tinggal ikutin aja, ya, format tulisannya sama opsi yang di bawah, tiga-tiganya dicentang, ya. Terus ini kita oke aja. Nah, ini prosesnya mungkin rada lama, ya. Untuk memangkas waktu, gue akan percepat videonya. Nah, oke, ini udah masuk ke pencariannya. Nah, ini kan banyak nih,
ya kan. Nah ini kita cari yang ini bukan nih, ini bukan, terus ini bukan. Nah kita cari yang ini nih, syaratnya yang O, yang O. Kenapa bisa yang O? Nanti kalian bakal tahu ya, berjalannya tutorial kalian akan tahu maksudnya itu gimana. Kenapa gue bisa pilih yang O ini, yang class fragment yang O ini ya. Sekarang kita masuk dulu aja ya ke classnya. Kita masuk. Nah terus di sini kita pilih titik 2, titik 3 di kanan atas. Terus kita pilih search lagi. Nah ini kita tulis get boolean ya, get boolean. Terus kita next. Oh ya, ini juga sebagai tambahan pembelajaran ya untuk kita semua. Get boolean ini apa sih? Ya, jadi sebagai pembelajaran, get boolean ini dia itu gimana ya? Menjelaskannya semacam perintah program untuk menjalankan pilihan. Ya, get boolean ini biasanya kalau di program Java itu dia hanya menunjukkan dua fungsi, true sama false. Ya, dijalankan atau nggak dijalankan. Ya, jadi get boolean ini dia kayak kita ngasih program itu dia ini script ini dijalankan atau enggak gitu. Kalau dijalankan kita true kalau di Java ya, kalau di Samali ya kayak biasa 0 kali 0 atau 0 kali 1 ya, kita menggunakan angka ya. Terus false untuk enggak dijalankan. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu fungsi boolean ini ya. Nah kita balik lagi ke tutorialnya. Nah ini kan banyak nih, kalau kita next begini kan dia banyak tuh ya kan kita bingung nih ya kan, mana yang harus kita rubah ya kan class fragmentnya. Kita pilih yang dia nggak menjalankan string ya. Ini kan satu fragment nih, satu metode nih, ini dari metode yang ini sampai dia end method ini ya kan, artinya dia satu metode ya kan. Nah dalam satu metode itu ada satu kode get boolean, tapi dia menjalankan string ya, constring mana sih tadi, nah ini dia constring P1 hidden file ya. Kita cari yang dia nggak menjalankan string, jadi kita cari yang dia nggak menjalankan string. Ini kan dia menjalankan string, berarti bukan, kita next. Terus ini juga sama, ini kan constring, bukan. Nah ini juga sama, bukan, ini bukan. Pokoknya ya kita cari yang dia nggak menjalankan string ya. Kita cari terus, ini bukan. Jadi pelan-pelan aja. Nah ini oh ini dia tetap menjalankan string. Ini juga sama. Terus pelan-pelan aja kita cari. Nah ini juga. Nah ini kita dapat nih satu metode public L1 ya. Ini dia nggak menjalankan string. Kalian bisa lihat di sini, dari sini sampai method dia nggak ada stringnya, constringnya. Nah kita cek dulu di sini kan ada sget object ya. Nah ini dia sget objectnya, ini kita lihat dulu gutu. Nah kalau kita gutu kan dia masuknya ke fragment class premium key ya kan. Ini dia classnya atau source-nya dari atas sampai bawah. G-nya itu apa ya? Kita lihat dulu. Kan tadi G ya, ini kan G. Nah, G-nya itu apa? Kita lihat dulu. G-nya di sini. G-nya mana ya? G. Nah, ini dia G. G itu adalah SKU purchase history. Ini yang ini nih. Nah, ini dia. Ya, kelihatan ya. Tuh, G. Gua kecilin dikit dah. Tuh. G-nya itu menunjukkan string SKU purchase history. Berarti bukan. Ya, artinya ini bukan, dia hanya menunjukkan riwayat pembelian, berarti bukan ya, bukan ini yang kita cari. Jadi kita masih cari lagi next. Nah ini ya kan tadi yang G, ini next. Terus ini masih bukan, ini masih jalankan string, ini bukan. Terus kita cari pelan-pelan, bukan. Ini SU, ini untuk root, bukan. Nah ini dia nggak menjalankan string, cuman dia nggak ada lemparannya ke fragment premium key itu ya, ke class premium key yang tadi kita lihat. Jadi nggak ada lemparannya di sini, kosong begitu aja, berarti bukan. Ini kita cari lagi, ini masih menjalankan string, ini bukan. Nah kita dapat lagi nih metode public T2
ya, dia ngelempar tuh sget object ke O40 nih. O40 ya ini apa, dulu bentar, O40 ya premium, salah lagi, premium key ya, yang premium key tadi. Terus haknya itu apa, kita lihat dulu. Haknya itu paling bawah ya. Nah, ini haknya itu menunjukkan WX is trial period ya, artinya bukan ya, ini periode masa percobaan ya, menunjukkan periode masa percobaan, artinya bukan. Masih kita cari, jadi pelan-pelan memang kayak begini ya. Makanya gue bilang tadi untuk cara pemrogramannya itu sama untuk semua aplikasi, cuma metodenya pasti beda-beda ya, metodenya pasti beda-beda. Ini T2 tadi yang H ya. Oh, ini H tadi bener kan ya? H ya. H apaan sih? Oh iya. Trial period, berarti bukan. Ini kita masih cari lagi, ini juga bukan. Masih constraint, ini masih constraint, ini juga constraint, masih constraint, ini juga masih constraint. Ini oh iya, masih constraint juga sama. Terus jadi sebenarnya prosesnya itu gampang ya, cuman emang nyarinya itu yang lama ya. Namanya ngemod APK orang itu biasa ya, bagi para modder itu biasa lah, tahu lah pastilah, kita nyari-nyari kayak begini pasti tahu lah. Terus ini oh, dia masih menjalanin constraint. Ini dia kita dapat lagi metode public Q2 ya, tuh less O40 yang tadi ya, premium key. Nah, ini kita go to D itu dia menunjukkan apa di sini, A B C D. Ini dia nih D-nya, dia menunjukkan, ini dia D-nya itu menunjukkan HS Pay Premium, artinya ini yang kita cari ya kan, HS Pay Premium artinya aplikasi sudah dibeli ya. Nah, caranya bagaimana? Ini berarti ini kita udah ketemu satu dia, ini dia metode publiknya Q2. Nah, ini gampang ya caranya. Sebentar. Nah, ini kan get booleannya itu di bawah ya, menunjukkan di bawah, dan terus di bawahnya itu ada tulisan move result P1 ya. Move result P1 artinya dia menunjukkan hasil ya, hasil dari perintah yang di atas ini. Jadi move result P0 itu dia menunggu hasil dari yang ini nih, sget object P1 ya, yang O40 terus D. Kalau misalnya aplikasinya kita beli, artinya dia move resultnya dia akan berubah ya kan, kodenya akan berubah untuk menjalankan si D ini, si sget object ini. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi gua kalau ngejelasin kode kayak begini memang rada acak-acakan, amburadul. Pokoknya gua ngejelasinnya itu ya sebagai bahasanya sehari-hari kita aja ya, agar gampang dimengerti. Nah, ini kita rubah. Menjadi salah lagi. Oke. Cons terus slash 4 di 0,0 kali 1, artinya kita jalankan ya. Get booleannya ini kita perintahkan untuk menjalankan si sget objeknya ini less terus D ya, agar si premium key-nya tadi yang fragment D-nya itu dijalankan ya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi ini udah selesai, tinggal kita save aja. Oke, bener kan, nggak ada yang salah. Terus kita back. Nah, sampai di sini kita tinggal pilih titik 3 di kanan atas, terus preference. Ini kita enable semuanya kita enable, terus oke, baru kita compile. Nah, ini compile ini juga mungkin rada lama, jadi videonya juga akan gue percepat untuk memangkas durasi ya. Oke, sudah sukses, nggak ada yang error ya. Terus tinggal kita back aja. Nah, ini kita baru centang auto sign-nya ya, jadi bisa kita langsung install ya. Jadi begitu ya, untuk metodenya mungkin gampang ya, gampang caranya.
Hanya kita harus teliti aja mana yang harus kita jalankan, mana yang harus nggak dijalankan, ya. Oke, udah jadi APK-nya. Terus ini APK yang sebelumnya yang masih free, kita hapus dulu biar nggak bentrok dia. Sip. Nah, ini kita langsung install. Ya, kita langsung install. Jadi kita tunggu aja penginstalannya. Jadi seperti itu. Untuk aplikasi-aplikasi lain mungkin beda metodenya ya. Cuman cara pemrogramannya itu sama. Kita cuma menjalankan ngasih perintah si booleannya ini untuk dijalankan true atau enggak, false ya. Cuman kalau di Java itu memang bahasanya itu seperti itu. Kalau di Samali ini ya, code Delphic kayak begini dia memang beda ya. Jadi kita menggunakan 0 kali 1, 0 kali 0, terus pakai constring /4 atau /16. Jadi memang rada beda pembahasannya. Ya mungkin nantilah insya Allah kalau memungkinkan kita ngebahas tentang code-code Samali kayak begini ya. Cuman memang harus pelan-pelan ya, karena banyak yang harus dijelaskan, harus dijabarkan arti-artinya itu. Kalau di Java memang gampang, rada gampang karena dia cuman ya begitu. Kalau menunjukkan warna aja ya kita tulisnya green ya green, terus red ya red. Kalau di Samali kan ribet pakai angka-angka. Oke, ini udah masuk. Sudah selesai, kita langsung buka aja ya biar nggak ada dusta seperti biasa di antara kita. Ini udah ini kita setuju, diizinkan. Ini gue nggak bisa izinkan karena gue record ya, lagi nge-record screen recorder, jadinya nggak bisa mengizinkan nih. Aduh, ini harus gue stop dulu dong jadinya. Oke, bisa. Karena lagi screen recording jadi gue nggak bisa mengizinkan. Nah, ini ada tulisan ya, peringatan Anda menggunakan versi tidak resmi. Ya iyalah, kan kita mod aplikasinya. Jadi mohon maaf untuk developernya, ya kita minta izin dulu, ini sebagai pembelajaran aja, jadi jangan marah ya. Semoga ini aman. Oke, ini udah. Terus kita lihat di sini, ya iklannya sudah nggak ada. Nah, kalau kita lihat hak istimewanya, nah ini kan masih begini ya. Kalau kita coba, oh, Anda adalah IS Premium. Ya, artinya aplikasinya sudah berhasil kita mod ya, pembelian dalam aplikasinya berhasil kita bypass. Terus kalau misalkan gua masuk ya, ini gua masuk dulu. Oh, agreementnya belum. Oke, udah dicentang. Sip, bisa masuk, diizinkan. Nah, iklannya juga udah nggak ada. Pembelian aplikasinya sudah berhasil kita bypass. Di sini ada tulisannya VIP, ya kan? Di balik di belakang email gua. Terus hak istimewanya kalau kita cek, Anda adalah premium ya. Jadi seperti itu untuk tutorialnya. Ngemodnya itu walaupun gampang, cuman harus teliti. Kalau nggak teliti nanti aplikasinya bakal foreclose ya. Jadi nanti kita sharing aja di kolom komentar seperti biasa ya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Dukung terus OMV Project agar gua selalu semangat berbagi tutorial dan aplikasi kepada kalian semua. Akhir kata dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.